Boleh kita kasih tepuk tangan ya buat teman-teman tim penyembahan ya. Shalom teman-teman semua. Shalom teman-teman Youth Pro. Coba tepuk kiri kanan yang bilang, Shalom boy. Oke ya. Happy New Year teman-teman ya. Selamat tahun baru 2023. Ya, ini ibadah perdana Youth Pro di tahun 2023 ya. Antusias ya teman-teman semua ya. Saya percaya tahun ini akan lebih dahsyat dibanding tahun lalu ya dan tahun-tahun sebelumnya. Saya percaya ya kita punya iman yang seperti itu. Tahun ini Tuhan mau kerjakan sesuatu buat teman-teman Youth Pro. Untuk itu di tahun ini pun kita punya arahan dari pemimpin ya, kita punya arahan dari Pijar yang berbeda daripada tahun lalu. Tahun ini kita akan berbicara tentang go and be fruitful. Katakan sama saya, go and be fruitful. Go and be fruitful ya. Itu yang akan jadi tema kita sepanjang tahun ini. Kita akan pergi dan menghasilkan buah. Go and be fruitful. Kalau selama ini kita banyak nunggu, kita banyak berharap ya, tapi tahun ini kita yang pergi. Ya, kita yang pergi. Untuk itu nanti akan didalamin lebih panjang lagi ya, lebih detail lagi di komsel masing-masing. Jadi buat teman-teman pastikan tahun ini jangan bolos komsel. Coba lihat kiri kanannya, kayaknya gue kenal ini ya. Jangan bolos komsel ya. Karena ada banyak arahan, banyak sesuatu yang menarik di tahun ini yang mau kita kerjakan bareng-bareng di area kita, di komsel kita. Untuk itu kita perlu antusias. Karena kita mau go and be fruitful. Kita percaya ya, di tahun ini, di sepanjang perjalanan tahun ini, kursi sayap kiri dan sayap kanan ini akan terisi juga. Amin teman-teman ya. Jadi nggak cuma full di tengah, tapi di kanan kiri juga full. Bahkan sampai belakang lah ya. Oke, itu yang akan kita kerjakan di tahun ini. Jadi teman-teman pasang seat belt-nya, karena kalau enggak bisa kecelakaan nanti. Ya, karena ini akan sangat-sangat menarik tahun ini kita kerjakan sesuatu hal yang beda dari tahun sebelumnya. Untuk itu kita perlu on track sama apa yang jadi arahan di teman-teman PKS, teman-teman PA, teman-teman perlu dengar arahannya. Oke, hari ini kita akan mulai dengan satu tema yang menarik yaitu, apa kita baca bersama-sama? 1, 2, 3. 3 in 1. Kalau dengar kata ini ingatnya apa teman-teman? Ingatnya apa kalau dengar kata 3 in 1? Saya ingatnya dulu di Jakarta tuh ada uang jam-jam 3 in 1. 3 in 1 itu maksudnya dalam satu mobil harus ada 3, nggak boleh kurang. Kalau di bawah 3 kena tilang. Ya kalau saya ingat ke 3 in 1 tuh saya ingatnya itu. Nah, tapi ini beda. Kita mau lihat apa yang Tuhan mau kerjakan buat setiap kita di awal tahun ini. Di bulan ini kita akan banyak bahas bagaimana kita bisa bersatu. We can unite. We can live in unity. Di sepanjang bulan ini kita akan banyak berbicara bagaimana kita mau melihat natur Allah, alamiahnya Allah itu seperti apa, dan apa yang kita bisa kerjakan, apa yang kita bisa teladanin dari natur Allah tersebut. Kita mulai dari 3 in 1. Sebelum kita berbahas panjang lebar tentang tahun ini, saya mau berbicara tentang tantangan abad 21. Kita berada di abad 21, kita perlu tahu dulu nih ada tantangannya. Kita perlu tahu kalau kita hidup di mana, kita perlu lihat apa yang terjadi di sekitar kita. Karena itu menentukan sepanjang perjalanan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Apa aja tantangan abad 21? Saya banyak lihat ini sepanjang saya melakukan pelayanan di dunia pekerjaan, di dunia pertemanan, ya dan lain-lainnya. Ada banyak hal yang muncul menjadi tantangan kita semua. Yang pertama adalah individualitas. Setiap tahun saya lihat hal ini makin mencuat, yaitu orang-orang makin nyaman hidup dalam individualitas. Kalau saya bisa lebih cepat sendiri, kenapa harus rame-rame? Kalau ada tugas, saya bisa kerjakan sendiri lebih baik, ngapain harus kerja kelompok? Kenapa harus teamwork? Begitu juga di pelayanan. Aduh, gue gak cocok kerja sama dia. Kalau gue kerjain sendiri, akan lebih bagus hasilnya. Muncul sifat-sifat ya, natur untuk kita pengennya kita, individualnya kita. Ya, bisa dilihat dari apa? Bisa dilihat dari seberapa naiknya setiap tahun tingkat penggunaan sosial media di Indonesia, teman-teman. Sosial media itu awalnya tujuannya diciptakan untuk
mendekatkan yang jauh. Maka kita bisa WhatsApp, video call sama yang jauh. Tapi makin ke sini, justru dia malah menjauhkan yang dekat. Kenapa? Jadi sisinya individualitas. Nggak apa-apalah, nggak ketemu teman. Teman gue di sosial media banyak kok. Follower gue banyak. Gue sekali ngepost yang nge-like banyak kok. Sisi individualitasnya makin tahun, makin kelihatan. Orang mengejar berapa banyak followers. Orang mengejar berapa banyak likes-nya, love-nya. Orang mengejar apa lagi? Mengejar pencapaian pribadi. Nggak salah buat kita punya prestasi, punya pencapaian pribadi. Tapi jangan fokus pada itu saja. Pada diri kita terus. Yaitu ada individualitas yang makin ketara makin hari ini teman-teman. Berikutnya ada tren namanya kesibukan. Orang makin sibuk. Orang makin sibuk. Bahkan banyak orang 24 jam sehari dia nggak cukup. Makin sibuk. Sehingga kesibukannya mulai menghalangi untuk dia mengejar panggilan Tuhan. Karena dia begitu sibuk setiap harinya. Saya dulu pernah waktu saya masih melayani pelajar, jadi saya ada bina satu anak, ini masih sekolah, saya ngajak pembinaan, pemuritan bilangnya sibuk karena habis pulang sekolah, kerja kelompok, tugas, les dan lain-lain. Nggak ada waktu, nggak pernah ada waktu. Beranjak anak ini kuliah, waktu saya tanyain, saya ajakin lagi pembinaan, saya ajakin pemuritan. Sibuk Kak, kuliah banyak tugasnya, belum organisasi dan lain-lain. Sampai akhirnya ke dunia kerja, dia bilang ke saya, Kak, sebenarnya kalau dibilang sibuk, saya baru tahu, pas saya masuk dunia kerja. Itu jauh lebih sibuk dibandingkan dulu saya sekolah sama kuliah. At the end, nggak pernah ada waktu buat kita pemuritan, teman-teman. Kenapa? Karena selalu sibuk. Nah, tren dunia ini menghalangi kita mengejar panggilan Tuhan lama-lama. Kenapa? Karena kita berasanya sibuk terus. Nggak pernah ada waktu. Nggak pernah buat waktu lebih tepat. Begitu sibuk. Udahlah nanti dulu lah. Karir gue jauh lebih penting nih. Lagi bagus-bagusnya nih. Nanti dulu pelayanan. Jadi ada tren seperti itu. Penuh dengan kesibukan. Bahkan sampai nggak bisa punya waktu mungkin untuk keluarganya. Nggak bisa punya waktu untuk bersosialisasi. Saya punya teman kerja di perusahaan bagus banget, tapi nggak pernah ada waktu dia buat sosialisasi nggak pernah ada waktu. Hari ini dia udah berkeluarga, dia mulai berpikir karena dia nggak punya waktu buat keluarga. Kenapa? Karena tren dunia seperti itu. Kita akan selalu disajikan dengan kesibukan. Kalau kita nggak siap dengan ini semua, kita akan terbawa sama kesibukan tersebut. Nah, tahun ini mau nggak kita tetap dalam tren yang seperti itu? Atau kita mau berbeda di tahun ini? Berikutnya ada tren namanya, ada tantangan luka atau trauma masa lalu. Banyak orang buat keputusan punya dasar yang salah. Yaitu dia punya trauma luka di masa lalu. Sehingga menghasilkan keputusan yang salah hari ini. Ada luka-luka yang belum sembuh. Ada kepahitan-kepahitan yang sulit dilepasin. Jadinya buat keputusan yang salah. Karena keputusannya didasarkan sama luka di masa lalu. Wah, percuma aku ampunin dia. Nanti dia juga buat salah lagi. Nanti dia sakitin saya lagi. Jadi keputusannya didasari oleh background masa lalu. Nggak bisa lepas dari masa lalu. Buat keputusan-keputusan yang salah. Nggak mau pelayanan lah, percuma juga gue pelayanan di gereja, orangnya juga bisa nyakitin gue. Punya keputusan dipengaruhi masa lalunya. Ada lukanya yang belum sembuh. Nah, kita nggak mau seperti ini. Kita tahu ada tren, ada tantangan seperti ini. Kita nggak mau punya keputusan yang didasari oleh masa lalu. Oke. Dan yang satu lagi yang terakhir adalah adanya isu temperamen. Orang begitu gampang marah, begitu gampang tersinggung, begitu gampang nggak seneng. Ada yang nggak sesuai dikit, wah ini nggak setuju gue nih, nggak cocok di gereja ini sama gue mending pindah gereja. Wah nggak cocok pelayanan ini sama gue nih, orang-orangnya kayak gini. Jadi dia punya isu temperamen, yang nggak cocok dikit, nggak nyaman dikit, dia pilih cabut. Saya punya teman,
berpikir untuk pindah kerja setiap dia kerja. Karena dia ketemu bos yang gak cocok sama dia. Suatu waktu kita ngobrol, saya bilang ke dia, gue bukan larang lu resign. Tapi kalau lu resign, dasarnya, sebabnya gak benar, one day lu pasti resign terus. Kenapa? Karena dia merasa gak pernah cocok sama bosnya. Gak pernah cocok sama lingkungan kantornya. Ya, jadi keputusannya selalu dari apa? Dari luka masa lalu, dari temperamennya. One day dia pindah kantor lagi, ya dia akan resign lagi sooner or later. Kenapa? Karena bukan dasar yang benar. Hari ini, tahun ini, kita pengen laluin dengan dasar yang seperti apa. Kalau enggak ya kita pindah aja terus. Pelayanan nggak cocok, pindah lagi. Nggak akan ada yang 100% sesuai maunya kita, teman-teman. Karena memang hidup kita seperti itu. Dunia ini seperti itu karena dosa. Nggak akan pernah ada yang ideal. Ya, saya kasih tahu kabar baiknya, kita tinggal di dunia yang nggak ideal. Itu kabar baiknya. Nggak pernah ada yang sesuai mau kita. 100% nggak ada. Makanya kita perlu punya dasar yang benar dulu waktu kita lewatin tahun 2023 ini. Dan tahun-tahun selanjutnya. Mau punya dasar yang benar, teman-teman. Ya, mau punya dasar yang benar buat kita bisa lalui setiap tahun dengan kebenaran firman. Untuk itu ya, Tuhan sudah set kita dengan baik di awal mulanya. Dengan baik saya bilang. Kenapa ya? Karena di awal penciptaan, dia ciptakan semuanya baik. Kita baca di Kejadian 1, 3, dan 4. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ayat keempat, Allah saya mau highlight di ayat ketiga. Di ayat keempat. Allah melihat bahwa terang itu baik. Dan kalau kita lanjutin seterusnya, semua ciptaan Allah, saat dia berfirman, dia katakan semuanya itu baik. Dia ciptakan semuanya itu baik. Bahkan saat dia ciptakan manusia, dia lihat itu sangat amat baik, teman-teman. Awal mulanya, natur mulanya, kita diciptakan adalah karena itu Tuhan lihat baik. Kalau nggak mungkin dia ciptain kita. Nggak mungkin Tuhan ciptakan sesuatu yang nggak baik soalnya. Dia lihat kita baik. Tapi karena ada dosa di situ, sehingga muncullah tantangan tren-tren yang tadi. Kita jadinya, yang tadinya kita baik, jadi kita mulai individual. Kita mulai punya luka di masa lalu kita yang kita nggak bisa lepasin. Kepahitan-kepahitan yang kita nggak bisa lepasin. Bahkan kita bisa lihat ciptaannya, kita bisa melihat naturnya Tuhan dari ciptaannya. Jadi kalau kita mau melihat Tuhan, kita bisa lihat dari ciptaannya. Karena di Mazmur pun dibilang langit menceritakan kemuliaan Allah. Jadi kalau kita mau lihat Allah, lihat dari ciptaannya. Setidaknya kita bisa lihat gambaran penciptanya, si sang pencipta. Juga melalui kita. Jadi kalau orang mau kenal Allah, mau kenal siapa pencipta kita, dia bisa lihat dari ciptaannya. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi kita bisa melihat sang pencipta dari apa yang diciptakannya, termasuk kita hari ini. Jadi orang-orang bisa kenal pencipta melalui kita, si ciptaannya. Tapi karena dosa, muncullah hal yang tidak baik itu. Setelah Tuhan menciptakan semuanya dan lihat itu semuanya baik, tapi di ayat selanjutnya ada yang bikin saya berhenti sejenak. Ya, yaitu di ayat ke pasal 2 ayat 18. Tuhan bilang ya terang semua baik, cakrawala baik, binatang, tanaman semua baik. Tapi tiba-tiba di pasal kedua Tuhan bilang, Tuhan Allah berfirman, apa katanya? Tidak baik. Kalau manusia itu seorang diri saja. Kau akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saya nggak mau lanjutin tentang penolong yang sepadan ya, karena bukan itu temanya hari ini. Tapi saya mau bilang kata tidak baik. Seolah-olah Tuhan kayak pelin-pelan. Seolah-olah. Semuanya udah dia bilang baik, manusia dia bilang amat sangat baik, tiba-tiba di pasal selanjutnya dikatakan tidak baik. Yang sudah diciptakan baik, dia bilang tidak baik. Apa maksudnya?
Ya, saya terhenti sejenak waktu saya baca ini. Kenapa semua baik, tiba-tiba kok tidak baik? Bukan Tuhan berubah pikiran, teman-teman. Nggak mungkin lah, itu nggak mungkin terjadi. Ya, tapi Tuhan melihat agar manusia ini bisa lebih baik, fulfill their future, their dreams. Dia nggak boleh seorang diri. Ya, dia akan menjadi tidak baik kalau dia seorang diri. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau segala sesuatu itu sendiri, pasti ada kurangnya. Pasti ada kurangnya kalau segala sesuatu itu sendiri. Pasti kurang kreatif lah, kurang dinamis lah, ya dan lain sebagainya. Kalau hanya satu, pasti dia akan kurang. Ada hal-hal yang mungkin dia nggak bisa kerjakan. Makanya kalau di dunia pekerjaan kita mengenal kata teamwork, team building, kerja kelompok, tugas kelompok, dan lain sebagainya. Karena kalau hanya satu akan banyak kurangnya. Kalau kita mau lihat ciptaan Tuhan yang lain, banyak hal yang cannot stand alone. Banyak hal yang nggak bisa berdiri sendiri. Ya, contohnya apa yang nggak bisa berdiri sendiri? Contoh, warna. Bayangin, kalau kita datang ibadah, semua pakai baju warna putih, celana warna putih, sepatu warna putih, kursi ini semua warna putih, karpetnya warna putih, semua warna putih. Ya, apakah akan sangat membosankan nggak sih teman-teman? Kalau hanya satu warna. Atau kalau teman-teman nonton, ya, nonton TV lah, nonton di gadget lah, tapi cuma satu warna. Ya, kayak zaman dulu masih ada hitam putih malah ya. Tapi kalau satu warna doang akan sangat membosankan bukan? Kalau saya putar video yang tidak colorful aja ya, anak saya pasti bilang no, dia bilang, dia minta ganti. Ya, karena nggak menarik buat dia. Itu kalau cuma satu. Tapi kalau warnanya banyak, bukankah sangat dinamis? Kita bisa lihat LED yang tadi itu ya, banyak banget kombinasi warnanya. Desain, kita bisa lihat desain grafis, video. Kalau warnanya lebih dari satu, bukankah itu sangat dinamis? Bahkan menjadi inspirasi bahkan. Karena desainnya begitu bagus. Karena dia nggak satu, dia nggak sendiri. Warna, ya. Berikutnya apa lagi? Bumbu, teman-teman. Bayangin, ya, siapa yang suka masak di sini? Kalau saya suka makannya soalnya. Bayangin kalau bumbu, kita masak, tapi cuma pakai satu bumbu. Ya, apapun itu bumbunya. Ya, merica doang mungkin, gula doang, kunyit doang, apapun lah. Tapi hanya satu. Siapa mau makan itu? Gak mungkin enak lah. Even garam doang pun, belum tentu enak juga loh. Karena dia apa? Hanya satu. Nggak bisa. Pasti beda rasanya. Pasti beda, taste-nya tuh beda. Kalau hanya satu. Makanya nggak bisa sendiri. Bumbu itu harus beraneka ragam. Baru menghasilkan masakan yang enak. Apalagi? Musik. Musik. Gimana kalau kita datang ibadah, ya, tapi musiknya gitar semua, drum semua. Gimana, enak nggak teman-teman kira-kira? Atau satu nada aja nyanyinya, ya, pasti beda dibanding keanekaragaman yang muncul. Ada alat musik ini, itu, nada ini, mayor, minor, dan lain sebagainya. Pasti beda. Keanekaragaman itu menjadi satu dan kita bisa nikmatin, disebutnya musik. Bayangin kalau kita datang konser, tapi nadanya cuma satu. Ya, percuma bayar tiket mahal-mahal. Tapi karena di konser itu penuh dengan warna yang beraneka ragam, musik yang beraneka ragam nadanya, belum lagi dikemas dengan begitu bagus. Orang rela, udah bayar, bahkan gak duduk, berdiri, berjam-jam datang konser. Kenapa? Penuh dengan keanekaragaman yang menjadi satu. Dan itu inspire banyak orang. Itu kalau nggak cuma satu teman-teman. Kalau banyak anekaragamannya akan bisa dinikmatin banyak orang. Ya, bahkan kalau orang konser bisa datang dan berdiri berjam-jam loh. Ya, sampai we want more, sampai curan more. Ya.
Saking one more-nya ya. Nah, itu kalau nggak satu. Makanya kita perlu keanekaragaman supaya jadi lebih baik. Dan Tuhan ciptakan itu semua sesuai dengan naturnya Dia. Karena Tuhan pun punya 3 pribadi yang punya fungsi masing-masing juga. Nah, kita bisa lihat ciptaannya dan penciptanya itu pasti ada korelasi. Ya. Makanya Tuhan ciptakan juga cannot stand alone. Banyak hal yang nggak bisa berdiri sendiri untuk punya hal yang mengagumkan. Dan termasuk kita. Katakan termasuk kita. Termasuk kita. Sama. Kita nggak bisa hanya sendiri. Ya, makanya kalau teman-teman ada di komunitas, ada di Komsel, nggak mungkin Komselnya sendiri. Teman-teman punya PKS juga PKS-nya nggak sendiri. Karena itulah yang memunculkan keanekaragaman. Walaupun seringkali kita beda pendapat, beda argumen, tapi justru bukankah itu yang menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi? Di tahun lalu, akhir-akhir tahun lalu tuh kita lagi siapin untuk tahun ini ya, pas itu saya, Pak Rudi, Chief Omong kita meeting ya, itu meetingnya nggak mungkin kurang dari 2 jam lah, udah pasti lebih. Banyak hal yang kita bahas, banyak hal yang kita berbeda pendapat, ada kita adu argumen, ya, kalau teman-teman lihat kan, kalau Pak Rudi kan yang visioner ya, penuh dengan pemikiran yang baik. Ya, Cifangfang yang teknis banget ya, yang datanya lengkap, yang tahu lapangan, ya. Kalau saya yang ikut-ikut aja pokoknya. Begitu berbeda, teman-teman. Ya, beda pendapat ya, kadang kita juga ada debatnya. Tapi itulah yang menghasilkan sesuatu yang baik. Dari keanekaragaman itulah yang mau melebur jadi satu. Menghasilkan sesuatu yang inspire. Menghasilkan sesuatu yang baik. Permasalahannya, dari semua keanekaragaman, mau nggak kita jadi satu? Ya, kita tahu kita cannot stand alone. Tapi mau nggak? Percuma kalau kita cuma tahu, tapi ya udah gue mau individual lagi lah. Ya kita balik lagi ke tren yang tadi. Kita jadi orang individual, penuh dengan isu temperamen. Karena kita semua sendiri. Kita nggak pernah beri kerelaan buat melebur jadi satu. Seperti yang Tuhan inginkan. Teman-teman perhatikan ya, di Kejadian 1 pun dibilang Tuhan menciptakan manusia serupa dan gambar diri Dia. Di situ dia pakai bukan kata saya, dia pakai kata kita loh. Ya. Tuhan dengan 3 pribadi tadi yang adalah satu, pengen kita juga jadi satu. Sekalipun kita beraneka ragam, sekalipun kita ada kurangnya, ada lebihnya. Tapi Tuhan mau kita tuh jadi satu. Bayangkan teman-teman ya, kalau kita nggak pernah mau jadi satu, se-chaos apa dunia ini? Se-chaos apa dunia ini? Kalau kita lihat ya, di ayat sebelumnya, dikatakan Tuhan tidak baik seorang diri, Dia akan menjadikan seorang penolong yang sepadan. Kalau kita lihat di terjemahan aslinya teman-teman ya, kata sepadan itu berbicara tentang kenekdau, bahasa Hebrew-nya. Itu kalau di terjemahan bahasa Inggris dibilang adalah counterparts, artinya berlawanan. Jadi di satu sisi, sepadan berbicara tentang berlawanan. Menarik nggak teman-teman? Justru Tuhan sudah pasangin kita sama yang berlawanan. Setidaknya lawan jenis. Ya, setidaknya lawan jenis sudah pasti berbeda. Dan yang lainnya udah pasti beda. Tanya deh yang udah nikah hari ini, ya suami istri beda nggak? Secara karakternya, habitnya, pola hidupnya, beda nggak? Cara pencet odolnya beda nggak tuh? Cara sikat giginya beda nggak tuh? Taruh barangnya beda nggak? Ya, jadi curhat nih lama-lama nanti. Nah, di set dari awal udah berbeda, semuanya berbeda. Tapi Tuhan mau jadi satu. Ya, di awal udah diciptakan pasti berbeda. Jadi kalau engkau ketemu teman pelayanan yang berbeda, cara dia mengerjakan sesuatu, cara dia balas pesan lu lama mungkin, cara balas WhatsApp lu cepat,
berbeda segala bentuk, ya. Kalau datang on time, dia datangnya telat, dan lain sebagainya. Ya memang diciptakannya berbeda semuanya. Tapi untuk itulah Tuhan pengen kita satu. Tuhan pengen kita jadi satu. Kalau misalnya musik itu punya free will, nada-nada itu punya kehendak sendiri ya. Wah, satu mau mainnya di sini, satu mau main di sono, nggak pernah akan ada jadi satu juga. Kita nggak pernah bisa nikmati musik hari ini. Sama kayak anak-anak Tuhan, sama kayak kita. Kalau kita nggak pernah mau jadi satu, ya banyak hal yang kita akan kurang. Banyak hal yang akan kita nggak bisa kerjain. Kita perlu lihat apa yang Tuhan udah setting buat kita di awal. Dan kita balik lagi ke situ. Yang tadinya kita individual, kita perlu balik lagi untuk punya kerelaan. Mau melebur, mau bergabung, mau belajar dari yang lain. Saya itu dulu tipikalnya ya, kalau bisa saya kerjain sendiri dan lebih baik, ngapain harus kerja rame-rame. Saya itu dulu orangnya kayak gitu loh. Tapi waktu saya tahu firman ini, waktu saya tahu Tuhan itu setting di awal kita tuh memang berlawanan, akan berbeda, dan dia mau kita unite, jadi satu. Saya mulai belajar. Sekalipun waktu kerja kelompok hasilnya nggak lebih baik, tapi saya belajar bagaimana saya lepasin egonya saya. Saya belajar bagaimana saya nggak pakai pemikiran saya, tapi saya pakai perspektifnya Tuhan. Saya belajar bagaimana hidup dalam kebenaran. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Ya. Jadi hidup ini bukan berbicara tentang kepentingan kita saja. Kita bisa melihat banyak kepentingan orang lain atau kepentingan bersama. Itu yang Tuhan mau, teman-teman. Bahkan di ayat selanjutnya dibilang ya di Efesus, ini juga yang akan jadi banyak kita bahas di Komsel juga ke depannya nanti ya. Inilah harusnya kita lakukan untuk kita punya kesatuan, kita punya unity. Ya, kita baca bersama-sama teman-teman ya. Saya bacakan ayat genap, teman-teman baca yang ganjil. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, inilah yang harusnya kita lakukan sebagai ciptaannya Allah. Dan kita akan orang lihat kita sama dengan pencipta kita. Yaitu dalam apa teman-teman? Dalam hal rendah hati, lemah lembut, sabar. Bukankah ini karakter-karakter untuk kita bisa melebur jadi satu? Gak mungkin kita punya ayat yang keempat teman-teman. Ya, memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai. Gak mungkin ada itu kalau kita gak lakuin ayat yang ketiga. Kita punya apa? Rendah hati. Sekalipun ide gua gak dipakai, tapi gue mau ikut. Sekalipun itu bukan ide gue, tapi gue tahu ini buat kepentingan bersama. Lemah lembut, ya. Saat kita salah, kita ditegur. Kita punya hati yang lemah lembut, gak mau terima. Sabar gak? Ada kalanya mungkin teman kita tidak segercep kita. Kita sabar gak? Ada kalanya teman kita penerimaannya butuh waktu. Kita sabar gak? Ini kan bukankah ini karakter-karakter buat kita bisa lebur jadi satu, buat punya kesatuan roh. Bukankah ini karakter-karakter yang harus kita lakukan, teman-teman? Ya, dan tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kita perlu tunjukin dalam hal apa? Saling membantu. Nggak mungkin dibilang ada kesatuan, tapi saling cuek. Itu kan nggak mungkin. Itu balik lagi ke individualitas tadi. Kita perlu tunjukkan kasih dalam hal saling bantu. Ada teman yang kesulitan apa? Ya, saya lihat tuh kalau di grup Youth Pro, kan sering banget kita posting lowongan kerja. Wah, saya pikir ini bagus banget loh teman-teman. Ya, kalau ada rekan-rekan kita lagi butuh kerjaan, dia tinggal lihat tuh ke grup Youth Pro teman-teman. Kalau ada teman-temannya mau dapat kerja, masukin ke grup itu biar jemaat bareng kita. Enggak teman-teman. Biar dia dapat kerjaan juga. Enggak. Tapi bukankah itu kesatuan yang baik teman-teman ya, bisa bantu loh. Ya, banyak orang yang lagi hari-hari ini kena PHK loh teman-teman. Tapi di kita bisa punya kesatuan loh. Kita bisa berbagi informasi, berbagi firman di situ. Ya, sama berbagi gibahan juga kadang di situ ya. Nah,
Itulah kesatuan yang Tuhan inginkan buat kita lakuin. Kita perlu beri apa? Kerelaan buat rendah hati. Kerelaan apa? Lemah lembut. Kita perlu sabar untuk kita bisa melebur jadi satu dengan keanekaragaman yang kita miliki. Ya, kita nih nggak pernah ada cocoknya pasti teman-teman. Karena tadi diciptakan berlawanan soalnya. Akan ada beda pendapat, akan ada beda pandangan. Tapi mau nggak kita jadi satu? Mau nggak kita Youth Pro jadi satu juga untuk tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya? Jadi kita bisa apa? Go and be fruitful. Amin teman-teman. Amin. Yang amin yang depan doang nih. Amin. Jangan sampai yang mau melebur jadi satu, yang mau bersatu, unite, cuma beberapa orang doang. Yang lainnya ya sudahlah, cek-cek aja. Balik lagi individualitas lagi. Nggak akan pernah ada kesatuan. Ya. Kalau kita punya visi yang sama, kita punya cara pandang yang mau bersatu, ya, saya percaya, visi Tuhan pasti digenapin kok. Saya percaya bukan visi pribadi doang, tapi visi kita sebagai satu tubuh Kristus pasti digenapin. Banyak orang yang tambah percaya Kristus, banyak orang yang tambah senang dengan firman. Ya, saya pikir ini awal tahun, awal yang baik buat kita mulai lagi dari nol. Ya, kalau kata pom bensin itu mulai dari nol lagi. Sama, kita nggak dari nol kok. Kita melanjutkan apa yang Bapak sudah kerjakan buat hidupnya kita. Kita lanjutin lagi di tahun ini. Apa yang perlu dibenarin? Apa yang perlu masuk lagi dalam proses? Kita mau ikut, kita mau lemah lembut, kita mau sabar. Sehingga visi Tuhan digenapi buat kita semua. Terutama sepanjang tahun ini buat Youth Pro juga. Kita bisa lihat banyak perubahan yang terjadi. Bukan cuma pribadi kita. Saya percaya pribadi kita pasti akan bertambah serupa Kristus semakin harinya. Selama kita ikutin kebenaran. Tapi juga yang jadi maunya Kristus adalah tubuh Kristus juga bersatu. Kita juga. Kita bisa bersatu. Kita bisa go and be fruitful tadi. Seperti Tuhan. Kita bisa lihat Tuhan ya punya 3 pribadi, tapi punya 3 fungsi, tapi tetap satu Tuhan. Tetap dia kerjakan segala sesuatu dengan kesatuan. Ya. Kejamakannya atau keesaannya Allah inilah yang jadi rujukan kita ya, standar kita sebagai umatnya Tuhan. Kalau kita juga belajar apa menghargai keunikan orang lain juga. Pasti orang kan berbeda, tapi mau nggak kita hargain? Bukannya kita malah rendahkan, ya kita lebih baik, nggak seperti itu. Bagi teman-teman yang udah married ya, hidup dalam hubungan suami istri, belajar bagaimana bisa menghargai pasangannya. Yang belum married juga, bagaimana belajar menghargai keluarganya, teman-temannya, sekalipun kau berbeda. Sekalipun kau merasa nggak cocok, tapi mau nggak kau belajar menghargai? Karena itu yang Tuhan inginkan buat setiap kita lakukan. Ya, saya mau tutup ya firman ini dengan satu cerita. Jadi boleh nggak tim multimedia bantu saya tampilin ayatnya di Filipi 2 ayat 4. Jadi suatu waktu, ini kejadiannya di tahun 2021 ya, 2 tahun yang lalu. Waktu itu saya ada ketemu satu klien di pekerjaan saya. Kita ngobrol panjang lebar, pas itu kita banyak ngobrol tentang keuangan. Terus beliau banyak konsultasi lah. Banyak konsultasi, nanya-nanya saya. Sampai di akhirnya beliau bilang, Van thank you ya buat konsultasinya, buat advice-nya. Tapi dia memutuskan ambil deal-nya sama orang lain. Dia ambil deal-nya sama orang lain. Ya, kalau tonton jadi saya gimana teman-teman? Kita udah curahkan usaha yang terbaik ya. Tapi dia ngambil sama orang lain loh. Ya. Tapi waktu itu saya bilang kayak gini. Kok, ya nggak apa-apa. Kalau menurut Koko itu yang terbaik, ya saya percaya Koko tahu itu yang terbaik. Ya, karena apa yang saya mau buat Koko, bukan buat saya. Saya bilang gitu ke dia. Jadi kalau memang itu keputusannya, saya bilang Koko tahu yang terbaik. Ya, jadi kalau memang Fendi cuma bisa share, berbagi,
dan itu menjawab, tapi Koko mau ambil sama yang lain nggak masalah. Karena di sini saya mau bantu Koko doang. Saya bilang ke dia kayak gitu teman-teman. Walaupun dalam hati, aduh sayang banget nih, sayang banget. Ya. Nah, tapi saya bilang itu ke dia. Saya sungguh-sungguh bilang itu ke dia. Walaupun secara kedagingan buat saya struggle, ya. Apalagi saya tahu itu bukan deal yang kecil lagi kan. Tapi saya bilang gitu ke dia. Terus ya sudah, saya pulang lah. Pulang dengan dengan tatapan yang lesu. Terus pulang-pulang istri tanya, gimana tadi? Ya. Nah, singkat cerita, jalan seminggu, tiba-tiba saya udah belajar let go. Saya belajar lemah lembut, saya belajar sabar. Saya mau jalanin pakai caranya Tuhan. Seminggu kemudian, tiba-tiba beliau telepon saya lagi. Saya suruh main ke rumahnya. Saya datang nih ke rumahnya. Ngobrol-ngobrol ya. Saya udah lupa lah pokoknya kejadian yang kemarin. Tiba-tiba di tengah obrolan, dia bilang kayak gini ke saya. Fen, jadinya saya nggak jadi ambil sama dia. Saya putusin deal sama kamu. Wah, happy nggak teman-teman? Happy banget. Ya, happy banget. Singkat cerita kita urusin semuanya, akhirnya deal lah. Waktu itu saya penasaran. Saya tanya ke dia, kok boleh tahu nggak kok? Apa yang bikin berubah pikiran? Apa yang bikin kok berubah nih? Tadinya kan udah bilang sama dia kenapa jadi sama saya. Ya. Tahu nggak teman-teman? Kebetulan ya. Ya saya percaya ini bukan kebetulan. Orang ini anak Tuhan juga. Dia bilang ke saya ayat ini teman-teman. Filipi 2 ayat 4. Boleh nggak Batu tampilin? Kita baca sama-sama teman-teman ya. Filipi 2 ayat 4. Ayat ini yang dia katakan buat saya. Ya. Bisa bantu multimedia? Kalau nggak kita buka aja teman-teman ya. Filipi 2 ayat 4. Indah. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan dia bilang saya ayat ini teman-teman. Ini yang dia bilang gini. Ini yang bikin saya kenapa putusin sama Fendi. Setelah saya ngobrol sama istri, saya diingetin ayat ini. Saya lihat, ini kata dia, saya lihat Fendi lakuin ayat ini. Dan janganlah tiap orang memperhatikan kepentingan sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Hari ini, kita lagi pentingin kepentingan siapa sih? Saat kita datang duduk di ibadah ini, kita lagi kepentingan siapa yang kita utamakan? Apakah kita aja? Biar aku dapat berkat Tuhan, biar aku tahu Tuhan mau ngomong apa buat aku. Atau kita mau belajar contribute, kita mau belajar beri buat Youth Pro. Beri buat pekerjaan Tuhan. Saya nggak ngomong dari segi materi, saya ngomong dari segi hati. Mau nggak kita melebur jadi satu? Sekalipun ada yang nggak cocok. Sekalipun ada yang nggak sama caranya. Tapi mau nggak kita jadi satu? Bayangin teman-teman, di dunia pekerjaan saja, ya, klien saya bisa ngomong kayak gitu loh. Bagaimana kita hari ini? Orang-orang lain lihat kita gimana? Kita kepentingan bersama atau kepentingan sendiri? Dan satu slide terakhir buat kita semua, boleh multimedia? Supaya kita bisa bersatu, supaya kita bisa jadi satu, kita harus punya dasar yang sama, teman-teman. Dasar yang sama, yaitu apa dasarnya? Dasarnya ini, teman-teman. Ya. Karena Tuhan adalah kasih. And love is the greatest unifier. Kasih adalah pemersatu terbaik. Karena Tuhan adalah kasih. Jadi kalau hari ini kita ambil keputusan, Kak, yes, aku mau. Sekalipun beda. Sekalipun sulit. Tapi aku mau jadi satu. Aku mau bisa melakukan visinya Tuhan. Gak sendiri, tapi rame-rame. Bareng-bareng. Di satu keluarga ini, satu komunitas ini. Kita harus punya ini teman-teman. Love. Ya.
Love is the greatest unifier. Nggak ada pemersatu terbaik selain kasih. Saya bisa mengasihi istri saya sekalipun dia buat salah. Istri saya pun bisa lakuin hal yang serupa. Kenapa? Karena ada kasih. Saya juga bisa ampuni teman-teman sekalipun teman-teman sakitin saya terus. Kenapa? Karena saya mengasihi teman-teman. Sekalipun mungkin cara kerja kita beda, tapi saya bisa mengasihi teman-teman. Kenapa? Karena ada kasih. Kita baru lewati Natal kemarin. Saya tahu di kepanitiaan Natal itu nggak gampang. Dan di kepanitiaan manapun nggak pernah gampang. Tapi kita bisa rasakan Natal yang luar biasa kan kemarin. Kenapa? Karena ada ini. Ada kasihnya. Kasih itulah yang mempersatukan kita semua. Yaitu kasihnya Kristus. Makanya Tuhan melalui pribadi Yesus, dia kasih kita teladan. Ya, melalui 3-in-1 tadi. Natur Bapa yang walaupun jamak tadi, tapi adalah satu. Dia mau kasih kita teladan hari ini. Supaya kita, walaupun berbeda-beda, walaupun kita punya banyak hal yang beda, tapi pas kita bersatu, bam, jadi sesuatu yang inspire banyak orang. Jadi berkat buat banyak orang. Itu yang Tuhan inginkan buat kita semua. Apakah hari ini kita mau melebur jadi satu? Apa kita mau beri kerelaan buat kita? Apakah ada kasih yang mempersatukan kita semua hari ini? Boleh kita tundukkan kepala kita mau datang sama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu siang hari ini Tuhan. Kami tahu doa Tuhan bukan cuma buat setiap kami diberkati. Kami penuh dengan berkat. Tapi Tuhan mau agar kami menjadi satu. Gak semua hal kami pasti setuju satu sama lain. Gak semua hal kami juga mungkin cocok sama satu dan lain. Tapi kami mau belajar sepakat Tuhan. Kami mau belajar sepakat agar visi Tuhan bisa tercapai. Kami tahu ini gak mudah Tuhan. Kami tahu mungkin di pikiran kami masih banyak hal-hal yang berputar. Aku gak cocok sama dia lah. Tuhan gak mungkin deh nih, susah banget. Aduh aku lihat mukanya aja udah gak seneng. Cara kerjanya jelek banget. Aku gak cocok dan lain sebagainya. Tapi hari ini Tuhan bukan berbicara hal-hal itu, tapi Tuhan berbicara hatimu hari ini. Apakah ada hati yang mau beri kerelaan? Hati yang penuh dengan kelemah lembutan. Hati yang mau sabar. Hati yang penuh kasih dalam hal saling membantu. Bukan untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Sehingga visi Tuhan bisa tercapai. Sehingga kita bisa go and be fruitful. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Teguhkan kami terus Tuhan. Teguhkan kami biar kami jadi satu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau Tuhan nyatain buat setiap kita. Kita mau Tuhan teguhkan setiap kita. Ya Tuhan.